Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya yang membahas tentang kontroversi, ilmu, dan treatment ikan-ikan kesayangan kalian. Tidak habis-habisnya saya ingatkan untuk subscribe dulu sebelum menonton agar tahu updatean saya selanjutnya yang pasti sangat-sangat seru haha. Berikut saya jelaskan benefit kalian subscribe dan menonton video sampai selesai adalah ilmu yang bermanfaat, relasi, teman baru, treatment baru, dan masih banyak yang lainnya. Jadi buruan subscribe deh hahaha. Oke. Sekarang mari kita lanjut ke videonya. Pada video kali ini aku akan sharing pengalaman dan juga saya sudah riset beberapa pakan untuk baby cana kalian yang baru menetas. Dan juga ada literasi yang menjelaskan masalah kandungan protein, manfaat, dan takaran yang tepat ketika pemberian pakan tersebut. Oke, tidak berlama-lama lagi mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama dan yang paling pokok adalah cacing sutra atau nama latinnya Tubifox sub merupakan salah satu jenis pakan alami yang sangat potensial untuk dikembangkan karena memiliki permintaan pasar yang tinggi. Khususnya permintaan dari para pelaku pembudidaya ikan karena cacing sutra mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk pertumbuhan larva ikan. Pada umumnya cacing sutra ditemukan di daerah tropis dengan kondisi perairan berlumpur dan mengandung bahan organik, di mana bahan organik yang telah terurai dan mengendap di dasar perairan merupakan makanan utama dari cacing sutra tersebut. Menurut Hidayat et al. 2016 dalam Lastris 2020, cacing sutra memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dengan protein 57%, lemak 13,3%, serat kasar 2,04%, kadar abu 3,6%, dan air 87,7%, di mana kandungan gizi tersebut sangat dibutuhkan oleh benih ikan untuk proses pertumbuhan. Masuk yang kedua adalah kutu air, sering disebut juga kutir. Kutu air banyak digunakan untuk pakan benih ikan dan jenis ikan hias, seperti ikan cupang dan ikan gapi. Kandungan protein kutu air bisa mencapai 66% dan lemak 6%. Sehingga sangat cocok bagi benih ikan yang masih dalam tahap pertumbuhan. Ada dua jenis kutu air, yang pertama adalah Dapnia. Dapnia berbentuk lonjong agak pipi, ukurannya sekitar 1-5 mm. Warna tubuh Dapnia coklat kemerahan. Bagian kepalanya mempunyai dua antena dan ekornya melancip. Di kolam, koloni Dapnia akan terlihat seperti titik-titik merah yang mengambang bergerombol di permukaan air. Dapnia banyak ditemukan di perairan air tawar seperti danau, rawa, waduk, kolam dan sungai. Tempat ideal bagi pertumbuhan Dapnia adalah perairan dengan suhu 26-30 derajat Celcius dengan pH 6,5-7,5. Selanjutnya ada jenis Moina yang biasanya ukurannya lebih kecil. Ukuran tubuh Moina lebih kecil dari Dapnia, sekitar 0,9-1,8 mm. Warna tubuhnya coklat kemerahan. Pada bagian perutnya terdapat 10 rambut getar atau silia, dan pada bagian punggungnya ditumbuhi rambut kasar. Di alam, koloni Dapnia biasanya bercampur baur dengan Moina, sehingga secara kasat mata kedua jenis zooplankton ini sulit dibedakan. Moina dapat ditemukan di seluruh perairan air tawar seperti danau, rawa, waduk dan kolam. Suhu perairan ideal bagi pertumbuhan Moina berkisar 24-30 derajat Celcius dengan pH 6,5-7,5. Yang ketiga yang cukup mudah didapat adalah pelet Fengli. Fengli 0 merupakan pakan udang budidaya dan juga burayak ikan air tawar seperti cupang, gapi, neon tetra, moli, plati, dan juga Dapnia serta magna. Keunggulan, telah terbukti khasiatnya untuk udang dan juga burayak ikan air tawar. Kandungan asam amino esensial berguna untuk tumbuh cepat dan juga sehat udang dan juga burayak ikan air tawar. Daya tahan tubuh udang dan juga burayak lebih baik dengan tingkat ketahanan tubuh yang lebih tinggi. Mendukung pengolahan less water exchange dikarenakan stabilnya air di dalam akuarium ataupun kolam. Fengli tersedia dalam beberapa seri tergantung dari besar kecilnya udang dan burayak, di antaranya Fengli FL0, ukuran 0-1 inci, usia 1 bulan. Fengli FL1, ukuran 1-2 inci, usia 2 bulan. Fengli FL2A, ukuran 2-5 inci, usia 3-6 bulan. Fengli FL3L, ukuran 6-7 inci, usia 7 bulan. Komposisi, protein, min 40% lemak, min 5% serat, max 2% abu, max 13% moisture, max 11% kestabilan dalam air, min 90%. Yang selanjutnya ada kuning telur. Cara ini sudah saya terapkan ketika breeding ikan koi dengan burayak usia 10 hari. Hasilnya mau makan dan juga mempercepat pertumbuhan telur, merupakan sumber protein yang baik untuk kesehatan, bukan hanya buat manusia tapi juga ikan. Bagian kuning telur bermanfaat untuk ikan terutama burayak alias anakan ikan. Kuning telur dapat menjadi alternatif makanan bagi ikan karena mengandung protein yang baik kebutuhan nutrisi mereka. Partikel kuning telur yang kecil sangat pas dengan ukuran mulut burayak ikan. Bagi burayak, kuning telur dapat mendukung pertumbuhan mereka. Pemberian kuning telur ini dapat diberikan setelah kantong kuning anakan habis. Pakan ini dapat menggantikan kutu air bila Anda kesulitan mendapatkannya. Kuning telur yang dapat diberikan boleh berasal dari telur ayam, telur bebek, atau telur puyuh. Namun, Anda tak boleh terlalu sering memberikan telur kuning ini karena dapat mengotori akuarium yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan ikan. Berikan secara cukup dan teratur. Teknik pemberian kuning telur harus merebus telur terlebih dahulu seperti biasa.
Ambil sebagian kuning telur dan campurkan dengan sedikit air sampai halus membentuk butiran-butiran kecil yang banyak. Anda dapat memasukkannya ke dalam botol spray, sehingga saat memberikan makanan kepada burayak, Anda hanya perlu menyemprotkan larutan kuning telurnya saja. Selain botol spray, Anda dapat menggunakan botol tetes. Nah, setelah menonton video ini kalian sudah bisa menyimpulkan dan juga mempraktekkan di rumah bukan? See you next video and enjoy.